Hai, kembali lagi bersama aku di Drama View. Suatu hari, ayah dan anaknya lagi asik manjat tebing. Setelah sampai di puncak, si ayah bilang kalau gunung di seberang ini namanya Puncak Troll. Ternyata, troll itu adalah makhluk dongeng sejenis raksasa yang tersusun dari tanah dan bebatuan gitu guys. Mitosnya, troll itu lemah guys, sama sinar matahari. Sang ayah juga bilang kalau gunung besar yang ada di depan mereka ini sebenarnya adalah raksasa yang berubah jadi gunung batu karena kena sinar matahari. Awalnya cewek ini nggak percaya guys sama cerita itu, masa iya troll beneran ada? Tapi pas ia fokus lihat gunung itu, dia mulai percaya karena di sana kayak ngebentuk wajah raksasa gitu. Waktu pun berlalu, cewek ini sudah berusia 20 tahun dan ia udah jadi seorang ahli fosil yang lumayan terkenal, namanya Noura. Biasanya kerjaannya itu gali tanah buat nemuin bukti-bukti keberadaan makhluk purba kayak dinosaurus kan. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang mau meledakin sebuah gunung. Rencananya mereka mau bikin terowongan buat jalan kereta kan. Orang-orang di sana sebenarnya nggak setuju guys, karena kalau diledekin alam di sekitarnya bakal rusak kan ya. Tapi percuma aja, proyek tetap mereka lanjutkan. Gunungnya pun diledakin. Tak lama kemudian terdengar suara mengaung yang mengerikan dari dalam gunung. Udah gitu, tiba-tiba juga nih terjadi getaran hebat yang bikin kacau. Setelah kejadian itu, semua jadi heboh karena nggak ada yang tahu makhluk apa yang menyerang. Bahkan di sana juga muncul lubang-lubang besar yang mirip kayak jejak kaki raksasa. Pihak pemerintah negara akhirnya mengundang Noura yang merupakan ahli buat neliti kejadian ini. Saat rapat, sebuah video rekaman dari salah satu netizen akhirnya diputarin. Awalnya mereka ngeliat kayak ada serangan misterius gitu. Dan setelah diamatin, kelihatan guys, ternyata itu sosok makhluk raksasa yang lagi ngamuk. Di sisi lain, rumah pasangan kakek nenek ini tiba-tiba aja terjadi getaran hebat kayak gempa gitu. Mereka langsung cepat-cepat berlindung kan. Tapi setelahnya, pas ditengok, rumah mereka udah hancur setengah guys. Kayak habis diinjak makhluk raksasa. Scene berganti, Noura mulai ngelakuin tugasnya buat nyelidiki makhluk raksasa itu. Dia dibantu sama asisten dari pihak pemerintahan yang namanya Andre. Kemudian mereka ngedatengin nih rumah si kakek nenek yang kena serangan tadi. Di sana ia juga ketemu nih sama kapten militer yang namanya Chris yang bakal bantuin Noura juga. Pas mereka nanya tentang kejadian tadi, si nenek bilang dia ngedenger suara mengaum yang kenceng banget dan kedengarannya sedih. Di rekaman video itu, mereka juga ngelihat bayangan makhluk besar kayak gunung, tapi bisa jalan. Namun mereka juga bingung gimana jelasinnya. Setelahnya, mereka nemu bekas jejak kaki raksasa. Dan uniknya, pas dicek, Noura nyirum aroma batu dan tanah yang lebih pekat dari biasanya. Dia jadi ingat nih sama cerita ayahnya tentang makhluk raksasa yang tubuhnya dari batu dan tanah. Walau semua orang tahu kalau troll itu cuma cerita dongeng, mereka tetap nyoba nih datengin si ayah. Mereka juga udah lama gak ketemu kan, karena si ayah tinggal sendirian di daerah terpencil. Udah puluhan tahun. Sang ayah masih melakukan penyelidikan karena pengen ngebuktiin kalau sosok raksasa troll itu beneran ada. Saat mereka turun buat ngecek, si ayah heboh dan loncat-loncat karena dia yakin sosok troll bakal segera muncul. Awalnya Noura masih gak percaya, bahkan dia sempat ngira ayahnya ini gangguan jiwa. Sampai tiba-tiba aja nih, bebatuan di belakang mereka bangkit menjadi sosok troll yang selama ini dikira cuma cerita dongeng. Ngelihat raksasa itu, mereka panik guys. Untungnya orang-orang ini bisa langsung kabur naik helikopternya. Mereka langsung laporin kejadian itu sama pejabat pemerintahan. Walau udah ada bukti, mereka masih aja gak percaya kalau sosok troll itu beneran nyata. Bahkan Noura dan ayahnya dikira halu. Sampai akhirnya mereka lebih yakin buat nyerahin tugas penyelidikan itu ke pihak militer. Padahal kata ayahnya Noura, makhluk sejenis troll itu nggak bisa dilawan pakai senjata. Mendengar itu, Noura akhirnya minta tolong sama kapten militer Chris agar dibolehin ikut dalam penyelidikan.
Mereka dibolehin ikut nih, tapi dengan syarat mereka nggak boleh ikut campur, cuma boleh ngematin doang. Setelahnya, Nora dan ayahnya akhirnya ikut kan nih sama para tentara yang udah nyiapin jebakan di hutan untuk makhluk raksasa itu. Tak lama kemudian, troll akhirnya muncul dan kelompok tentara itu langsung menyerang. Benar kata sang ayah, troll nggak mempan diserang pakai tembakan karena tubuhnya kan tersusun dari batuan dan tanah. Justru si troll jadi ngamuk dan nyerang balik ke kelompok militer itu. Dan ngeri banget guys, ada satu tentara yang ditelan hidup-hidup sama troll. Ngelihat situasinya yang kacau, sang ayah yang berani akhirnya maju. Dia nyoba ngajak bicara dan berusaha nenangin troll biar nggak ngamuk lagi. Beruntungnya berhasil guys, troll mulai tenang. Namun tiba-tiba dari belakang, tank baja militer malah ngelakuin penyerangan lagi. Trollnya jadi agresif ngamuk-ngamuk lagi. Sedihnya, si ayah yang posisinya emang dekat sama troll jadi ketendang, lukanya parah. Kondisi ayahnya memang benar-benar lemah. Di situ Nora dengar ayahnya terus-terusan ngucapin kata rumah, istana kerajaan, seolah itu petunjuk. Tapi ia nggak ngerti kan apa maksud ayahnya. Dan sayangnya si ayah juga langsung meninggal di lokasi. Setelah kepergian ayahnya, Nora jadi sedih dan kecewa sama dirinya sendiri. Dia nyesel sempat gak percaya sama omongan ayahnya tentang troll yang nyata. Ia melihat catatan penelitian ayahnya dan nemuin informasi kalau troll gak suka sama suara lonceng. Nora langsung bicara sama pemerintah buat ngelakuin rencana pengusiran troll pakai lonceng, jangan pakai kekerasan. Hari itu, troll nunjukin dirinya ke taman hiburan yang banyak manusianya kan. Sebenarnya, kalau dilihat-lihat nih, troll cuma mau numpang lewat aja guys, gak nyerang manusia. Malah troll ngamuk dan nyerang pas dikelilingin sama helikopter yang bawa lonceng itu. Di situ juga ada satu helikopter yang jatuh hampir menimpa bocil ini. Dan kaget banget guys, troll langsung nolongin. Dan itu nunjukin kalau troll gak jahat guys. Masalahnya sekarang kemunculan troll udah viral di mana-mana. Semua orang takut. Bahkan karena rencana pengusiran pakai loncengnya gagal, Nora jadi dipecat. Pemerintah juga ngumumin kalau masyarakat harus mengungsi. Soalnya wilayah itu mau diledakin bom untuk menghabisi troll. Jalanan jadi macet, dan Nora yang diantar Andre masih berusaha nyari petunjuk di buku ayahnya. Ia jadi ingat nih soal ayahnya yang nyebut-nyebut rumah dan istana kerajaan. Mendengar itu, Andre jadi ingat kalau ia punya kenalan salah satu pejabat di istana. Ya udah, mereka langsung cus nih pergi ke istana. Singkat cerita, pejabat ini akhirnya ngajak Nora dan Andre pergi ke ruang bawah tanah. Jadi sebenarnya istana ini punya rahasia di sana. Ternyata isinya penuh sama tengkorak troll. 1000 tahun lalu, istana negara sengaja dibangun di atas rumah troll karena mereka percaya bakal bikin negara jadi beruntung. Dan akhirnya terungkap nih kalau troll selama ini beneran ada, tapi dihabisi sama manusia. Dan akhirnya ia jadi ngerti maksud perkataan ayahnya. Jadi troll yang sekarang mungkin adalah satu-satunya troll yang masih hidup dan bangun karena ledakan. Belakangan ini troll emang sering muncul kan, tapi pas cuaca mendung gak ada sinar mataharinya aja. Sekarang troll udah sampai di kota dan mulai diserang sama pasukan tentara. Pemerintah udah ngasih kode buat ngeledakin bomnya kan. Dan sekarang ia bingung nyariin keluarganya di mana. Pas ngelihat sisa tengkorak troll yang bersinar, Nora jadi ingat sama perkataan ayahnya kalau troll itu lemah sama matahari. Nora dan Andre langsung atur rencana buat ngehubungin Chris untuk kerjasama. Wanita ini jago banget nih ngehack sistem supaya bomnya nggak meledak. Lalu Nora dan Andre mancing troll pakai tengkorak keluarganya. Tapi di tengah jalan tengkoraknya jatuh dan langsung diambil sama troll itu. Troll sedih banget nih, dan ia ngerasa kesepian karena kehilangan keluarganya. Tanpa sengaja tengkoraknya jatuh yang membuat troll ngamuk lagi dan jadi ngejar mobil yang dinaikin Nora dan Andre. Akhirnya mereka berhasil nih mancing troll ke sebuah lapangan yang udah direncanain. Lalu Chris dan timnya langsung nyalain lampu yang terang banget. Seketika itu troll yang lemah sama cahaya jadi kelihatan kesakitan. Melihat itu, Nora jadi nggak tega. Lampunya langsung ia matiin.
Dan ia nyoba ngajak ngobrol troll dan ngasih tahu troll buat kabur aja balik ke gunung. Karena sebenarnya troll ini cuma rindu nyariin keluarganya dan gak ada niatan nyerang manusia. Justru manusia yang bersikeras memusnahin troll. Sayangnya terlambat, matahari terbit dan perlahan tubuh troll yang lemah sama sinar matahari jadi hancur. Ia berubah jadi batuan tanpa nyawa. Walau kasihan, tapi sosok troll yang ditakuti semua orang itu sekarang udah hilang. Masyarakat bisa kembali beraktivitas kayak biasanya. Walau ia sebenarnya yakin kalau mungkin jauh di luar sana masih ada troll-troll lain yang mungkin akan terbangun juga suatu hari nanti. Itu dia ceritanya. Gimana guys? Seru nggak? Kalau suka, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. See you!